Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abjad Cynthia Davidova. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dokumentasi dan publikasi PR digital. Public relation merupakan fungsi manajemen yang tujuan utamanya adalah untuk membentuk reputasi perusahaan di publik agar menjadi baik. Hubungan yang dibangun untuk dapat membentuk reputasi perusahaan yang positif bersifat long term. Tidak hanya mengenal saja, tetapi juga mengelola hubungan agar tetap berjalan baik dan berkesinambungan. Oleh karena reputasi dibentuk melalui hubungan jangka panjang, maka fokus reputasi pada publiknya lebih mendalam, sebab yang dibangun adalah rasa kepercayaan dan pengertian, sehingga bukan hanya sekedar mencari keuntungan semata. Ada tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan oleh sang public relation sebagai wujud perhatian dan sumbangsi perusahaan terhadap lingkungan sosial, khususnya lingkungan di mana public relation perusahaan berada. Pengertian dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari sebuah karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, pengertian dokumentasi secara umum adalah suatu pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian, dan penyediaan dokumen. Terdapat dua macam dokumentasi, yaitu dokumentasi foto dan dokumentasi video. Dokumentasi foto adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan dalam bentuk pengabadian momen-momen tertentu. Tujuan dari dokumentasi foto ini yaitu sebagai upaya mencatat dan mengkategorikan sesuatu informasi dalam bentuk foto. Sedangkan dokumentasi video tidak jauh berbeda dengan dokumentasi foto. Dokumentasi video juga dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan dalam bentuk mengabadikan momen-momen di berbagai macam acara tertentu, hanya saja objeknya yang berbeda. Jika dokumentasi foto sebagai upayanya mencatat dan mengkategorikan suatu informasi dalam bentuk foto, maka dokumentasi video dalam bentuk video. Pengertian publikasi. Dalam pengertiannya, publikasi adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menyebarkan informasi bermanfaat dalam apapun misalkan itu tulisan, video, foto, dan lain-lain sebagainya. Publikasi tersebut bisa digunakan sebagai sarana iklan atau promosi sehingga masyarakat menjadi tertarik. Selama ini terdapat tanggapan bahwa publikasi dan publisitas kegiatan yang sama, yaitu kegiatan mengenalkan perusahaan kepada pihak luar. Pendapat ini memang bisa diterima, namun konteks kegiatan public relation, publisitas, dan publikasi dan berbeda. Perbedaan ini terletak pada media yang digunakan. Publisitas adalah publikasi yang menggunakan media massa sebagai sarana menyebarluaskan informasi, sedangkan publisitas adalah publikasi perusahaan yang dimuat media massa. Dengan demikian, pengertian publikasi lebih luas dan publisitas adalah bagian dari aktivitas publikasi. Pengertian data dan informasi. Apakah arti dari data? Data berasal dari bahasa Yunani yaitu datum yang berarti fakta, dan di dalam kamus bahasa Inggris ditulis dengan kata data. Adapun definisi dari kata data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data adalah suatu istilah yang majemuk dari datum, yang berarti fakta atau bagian dari kata, angka-angka, huruf-huruf, atau simbol yang menunjukkan ide, objek, kondisi, atau situasi. Jadi data itu dapat berupa apa saja dan dapat ditemui di mana saja. Apakah arti kata dari informasi? Kata informasi bisa berarti sebagai berikut. 1. Penerangan. 2. Pemberitahuan, kabar, atau tentang sesuatu. 3. Lingkup keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian amanat-amanat itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abjad Cynthia Davidova. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dokumentasi dan publikasi PR digital. Public relation merupakan fungsi manajemen yang tujuan utamanya adalah untuk membentuk reputasi perusahaan di publik agar menjadi baik.
Hubungan yang dibangun untuk dapat membentuk reputasi perusahaan yang positif bersifat long term. Tidak hanya mengenal saja, tetapi juga mengelola hubungan agar tetap berjalan baik dan berkesinambungan. Oleh karena reputasi dibentuk melalui hubungan jangka panjang, maka fokus reputasi pada publiknya lebih mendalam, sebab yang dibangun adalah rasa kepercayaan dan pengertian, sehingga bukan hanya sekedar mencari keuntungan semata. Ada tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan oleh sang public relation sebagai wujud perhatian dan sumbangsi perusahaan terhadap lingkungan sosial, khususnya lingkungan di mana public relation perusahaan berada. Pengertian dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari sebuah karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, pengertian dokumentasi secara umum adalah suatu pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian, dan penyediaan dokumen. Terdapat dua macam dokumentasi, yaitu dokumentasi foto dan dokumentasi video. Dokumentasi foto adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan dalam bentuk pengabadian momen-momen tertentu. Tujuan dari dokumentasi foto ini yaitu sebagai upaya mencatat dan mengkategorikan sesuatu informasi dalam bentuk foto. Sedangkan dokumentasi video tidak jauh berbeda dengan dokumentasi foto. Dokumentasi video juga dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan dalam bentuk mengabadikan momen-momen di berbagai macam acara tertentu, hanya saja objeknya yang berbeda. Jika dokumentasi foto sebagai upayanya mencatat dan mengkategorikan suatu informasi dalam bentuk foto, maka dokumentasi video dalam bentuk video. Pengertian publikasi. Dalam pengertiannya, publikasi adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menyebarkan informasi bermanfaat dalam apapun misalkan itu tulisan, video, foto, dan lain-lain sebagainya. Publikasi tersebut bisa digunakan sebagai sarana iklan atau promosi sehingga masyarakat menjadi tertarik. Selama ini terdapat tanggapan bahwa publikasi dan publisitas kegiatan yang sama, yaitu kegiatan mengenalkan perusahaan kepada pihak luar. Pendapat ini memang bisa diterima, namun konteks kegiatan public relation, publisitas, dan publikasi dan berbeda. Perbedaan ini terletak pada media yang digunakan. Publisitas adalah publikasi yang menggunakan media massa sebagai sarana menyebarluaskan informasi, sedangkan publisitas adalah publikasi perusahaan yang dimuat media massa. Dengan demikian, pengertian publikasi lebih luas dan publisitas adalah bagian dari aktivitas publikasi. Pengertian data dan informasi. Apakah arti dari data? Data berasal dari bahasa Yunani yaitu datum yang berarti fakta, dan di dalam kamus bahasa Inggris ditulis dengan kata data. Adapun definisi dari kata data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data adalah suatu istilah yang majemuk dari datum, yang berarti fakta atau bagian dari kata, angka-angka, huruf-huruf, atau simbol yang menunjukkan ide, objek, kondisi, atau situasi. Jadi data itu dapat berupa apa saja dan dapat ditemui di mana saja. Apakah arti kata dari informasi? Kata informasi bisa berarti sebagai berikut. 1. Penerangan. 2. Pemberitahuan, kabar, atau tentang sesuatu. 3. Lingkup keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian amanat-amanat itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Jenis data. Data berdasarkan cara memperolehnya dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Jenis data berdasarkan sifatnya dibagi lagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua macam, yaitu data internal dan data eksternal. Dan yang terakhir, jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya dibagi menjadi dua macam, yaitu data cross-section dan data berkala, time series data. Dokumentasi dan publikasi sebagai fungsi dan tugas humas.
Humas paling umum adalah penyusunan dan penyebarluasan informasi, dokumentasi, publikasi, dan protokoler. Aktivitas humas seperti publikasi dan hubungan media diarahkan pada peningkatan dukungan, bantuan, dan partisipasi publik dalam bentuk sarana, prasarana, tenaga, dan dana untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Humas hendaknya melibatkan publik dalam penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi oleh organisasi. Humas juga membuat dan mengembangkan pencitraan yang baik untuk organisasi kepada masyarakat atau pimpinan atau stakeholder dengan sasaran terjalinnya hubungan yang baik antara publik internal dan publik eksternal. Menurut pakar humas Frank Jeffkin, tugas pokok dan fungsi humas terkait dengan manajemen krisis, penerbitan, pencitraan, dan masalah keuangan. Semua organisasi pasti pernah mengalami masa krisis, sehingga dibutuhkan adanya persiapan dalam mengatasinya. Divisi humas akan bermanfaat bagi tim manajemen krisis dalam organisasi yang berhubungan dengan masyarakat. Humas juga bertugas menciptakan identitas perusahaan. Tugas ini sangat penting karena menyangkut semua aspek organisasi secara keseluruhan dan merupakan bagian paling penting dari semua jenis komunikasi dalam organisasi. Selain itu, fungsi merupakan kegunaan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga. Untuk mencapai tujuan suatu lembaga, maka humas memiliki dua fungsi, yaitu fungsi konstruktif dan fungsi korektif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.